Cerita diawali dan memperlihatkan Makio yang sedang menikmati liburan musim panasnya sambil membaca buku yang diberikan oleh guru Minami. Makio menutup buku itu dan memegang dadanya sambil berkata ke Kazuya jika ada penebang kayu yang memukuli jantungnya. Tapi menurut Makio rasa itu sangat enak sambil memikirkan Umemura. Tiba-tiba, telepon berbunyi dan Kuroi menyampaikan ke Makio jika ayah Makio ingin bertemu Makio untuk membahas nilai sekolahnya. Sesampainya di rumah, ayah Makio agak kecewa saat melihat rapot Makio yang hampir semua berwarna merah. Tapi, ayahnya tetap memberikannya semangat dan menyuruh Makio untuk menikmati libur musim panasnya. Tiba-tiba, Makio sangat kaget saat melihat kedatangan adiknya, Mikio. Makio langsung teringat ucapan ayahnya bahwa jika dia tidak lulus, maka Mikio lah yang akan menggantikannya, sehingga ia merasa sedikit khawatir dan tidak nyaman. Keesokan harinya, Makio datang ke sekolah untuk kelas tambahannya, sementara murid lain tengah libur menikmati musim panas. Saat melewati ruang guru, Makio mendengar beberapa guru tampak berencana untuk libur musim panas ke Hokkaido. Entah kenapa, Makio kesal sendiri dan mengoceh kenapa musim panas begitu spesial. Ditambah lagi, dia melihat salah satu guru prianya mengajak guru Minami untuk pergi nonton bersama. Makio mengira Minami akan menerima tawaran itu, tapi ternyata dia menolaknya dengan alasan dia harus mengajar anak bodoh di kelasnya. Maksud dari Minami ya sudah pasti Makio lah. Tuh, Cecak aja bilang bener. Makio sedikit terharu karena Minami melakukan itu demi dirinya. Bahkan Makio sempat berpikir jika Minami yang dia panggil sebagai wajah besi itu ternyata cantik juga. Dia juga sempat berpikir untuk tidak lagi memanggilnya dengan sebutan si wajah besi. Namun Makio kembali kesal karena Minami memberinya banyak pekerjaan dan tugas. Makio kembali memanggilnya dengan sebutan si wajah besi. Kali ini Makio kembali memperlihatkan tampang buasnya dengan maksud agar Minami takut sehingga ia akan mengurangi tugasnya. Tapi sayangnya trik semacam ini tidak mampan dilakukan kepada Minami. Minami sama sekali tidak memperdulikannya. Minami justru terbayang dengan Makio yang melihatnya dengan tatapan ganas seperti hewan buas. Sorenya, Makio dan anggota geng makan puding bersama di tepi jalan. Makio bertanya apa yang akan mereka kerjakan dalam seminggu ini. Kuroi mengatakan jika ada anggota yang akan bertarung, jadi dia meminta bantuan Makio. Kemudian ada rapat eksekutif geng. Kazuya memberikan pensil berwarna pink milik Umemura kepada Makio. Melihat pensil itu, Makio langsung teringat dengan Umemura. Makio tampak kesakitan sambil memegang dadanya lagi. Kazuya dan anggota lainnya panik dan bertanya, "Ada apa, Tuan?" "Penebang kayu di dalam dadaku," ucap Makio. Makio masih bingung kenapa ia merasakan perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tiba-tiba ia teringat dengan ucapan Mizushime yang mengatakan jika di sekolah kita bisa banyak belajar hal, bahasa, matematika, cinta, bahkan persahabatan. Pelajaran persiapan masuk universitas pun dimulai. Meskipun Makio tidak berencana masuk ke universitas, namun ia tetap datang ke sekolah dan masuk ke kelas. Entah apa yang terjadi, Makio sangat kaget begitu melihat Umemura. Dia bahkan jadi serba salah dan grogi. Bahkan saat ia mengembalikan pensil pink milik Umemura, tangan Makio terlihat begitu gemetaran dan dia tidak bisa berbicara dengan benar. Makio memegang dadanya dan berbisik, "Ada apakah ini?" Dalam mobil, Kuroi mengatakan kepada Makio jika nanti malam ada penyambutan kedatangan Mikio. Saat pesta, suasana hati Makio tidak begitu baik. Dia hanya melihat Mikio dari kejauhan. Tampaknya ia masih takut kalah saing dari Mikio. Saat Makio keluar, Mikio menghampirinya dan mengatakan jika dia tidak tertarik dengan dunia Yakuza. Dengan senyum manis, Mikio menggoda kakaknya dengan mengatakan apakah tidak ada gadis yang disukainya. Besoknya hujan turun saat Makio tengah berjalan ke sekolah.
Ia berencana untuk pulang saja, tapi tiba-tiba Umemura datang dan membagi payungnya. Makio kembali memegang dadanya dan berbicara gugup. Di sisi lain, Minami tampak berkumpul di kantor bersama guru lainnya. Minami mengatakan jika Makio datang ke sekolah untuk belajar persiapan masuk universitas. Guru lainnya beranggapan mungkin saja karena Makio tengah tertarik dengan seorang murid perempuan. Minami yang mendengarnya langsung terdiam dan seperti sedang cemburu. Ketika Minami keluar, dia melihat Makio membaca novel tentang cinta pertama yang diberikannya sambil memegang dadanya. Minami senang Makio membaca novel yang dia berikan. Tapi, apakah Makio baik-baik saja? Makio mengatakan jika ia baik-baik saja, tapi entah kenapa setiap ia membaca buku itu membuat dadanya sangat sakit. Minami kaget dengan pengakuan Makio. Begitu Makio pergi, Minami juga memegang dadanya karena merasakan perasaan yang aneh juga. Malam ini akan ada tes keberanian di mana para guru akan menjadi hantunya. Minami mengundi pembagian pasangan. Kebetulan saja, Umemura berpasangan dengan Makio. Hal ini membuat Makio semakin gugup. Saat Makio dan Sakura Koji santai di taman, Sakura Koji bertanya kepada Makio, apakah Makio menyukai seseorang di kelas? Makio menjawab tidak ada, dan entah kenapa itu justru membuat Sakura Koji menjadi senang. Sambil tersenyum, Sakura Koji mengatakan kepada Makio jika saat ini memang sebaiknya tidak ada cinta dulu karena mereka akan segera sibuk belajar. Di sisi lain, Kuroi dan Kazuya tengah berbincang mengenai Makio. Kazuya bertanya apakah benar Makio bisa menjadi bos mereka nantinya. Kuroi menjawab jika Makio pasti bisa karena dia memiliki teman dan guru yang sangat cantik sehingga dia akan lulus. Kazuya justru berpikiran lain. Menurutnya justru karena itulah dia khawatir Makio senang di sekolah sehingga dia merasa mereka semakin jauh. Malamnya, tes keberanian pun dimulai. Setiap pasangan saling berpencar di hutan. Makio tampak gemetar dan ketakutan. Ini Yakuza kok takut hantu ya? Ternyata pikiran saya salah ya teman-teman. Rupanya ia gemetar karena berjalan berdua dengan Umemura. Sial. Makio kemudian mendendang para guru yang mencoba menakuti mereka. Bukannya menakuti, justru guru yang menjadi hantu itu takut karena diteriaki oleh Makio. Dada Makio semakin sakit ketika Makio mencoba menangkap Umemura yang hampir terjatuh. Karena tidak kuat dengan sakit di dadanya, Makio dengan cepat berlari dari sana sambil berteriak keras sampai-sampai semua orang mendengarnya dan merasa heran apa yang sebenarnya telah terjadi. Makio memukul-mukul kepalanya ke pohon sambil berteriak, "Penebang kayu, tolong berhenti memukul di dalam dadaku." Beberapa saat kemudian, Makio berhenti ketika melihat seekor sapi di depannya. Sapi itu bernama Turgenev, milik kepala sekolah. Melihat sapi itu, dia teringat dengan buku cinta pertama yang sempat dia baca, di mana judulnya juga Turgenev. Makio berpikir dan akhirnya sadar, mungkinkah aku tengah mengalami cinta pertama? Dan film pun bersambung.